Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Bersyukur kita kembali pagi ini dapat menikmati hari baru, dapat mungkin tadi sudah ada yang sibuk dengan segala aktivitasnya, bahkan saat ini ada yang sudah dalam pekerjaan, atau mungkin yang kita memang mendengarkan ini di sela-sela kita sedang beraktivitas dalam bentuk apapun. Kiranya persekutuan doa Selasa ini meneguhkan kita lewat pujian, lewat firman yang menjadi perenungan untuk kita saling sharing dan saling mendoakan, kita semakin diteguhkan. Satu lagu yang akan kita pujikan bersama-sama mengingatkan kita bahwa di balik semua pergumulan yang kita hadapi di tengah dunia ini, ketika kita berpikir banyak orang yang bisa kita andalkan, tetapi lagu ini mengingatkan kita ada satu yang dapat selalu dan senantiasa sampai selama-lamanya, satu-satunya yang bisa kita andalkan. Untuk itu kita akan pujikan satu lagu, satu-satunya yang kuandalkan bersama-sama. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Satu-satunya Kau yang setia, satu-satunya Kaulah Tuhanku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari Bapak Ibu terkasih, kita bersatu di dalam doa. Sungguh ya Bapa, Engkau adalah Allah yang satu-satunya kami andalkan dalam kehidupan kami di tengah-tengah suka duka yang kami hadapi di dunia ini.
Ketika kami berpikir kami dapat mengandalkan apa yang menjadi ukuran dunia, baik itu apapun yang kami miliki, entah manusia, entah harta, entah kuasa yang kami miliki, ternyata semuanya itu tidak melebihi dari kuasa ataupun kebaikan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Kami bersyukur kami punya Allah yang senantiasa merangkul, meneguhkan kami, mengingatkan kami untuk terus berjalan dalam terang kasih-Mu. Khususnya melalui persekutuan ini ya Bapak, kami sadar kami terus membutuhkan Tuhan yang meneguhkan, yang menuntun dan menolong kami untuk mengetahui apa yang menjadi kehendak Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kami, baik di keluarga, di gereja, di masyarakat, dimanapun kami berada. Berbicaralah ya Bapa, kami anak-anak-Mu telah siap untuk diteguhkan. Amin. Pembacaan kita pada hari ini terambil dari 1 Yohanes pasal 2, ayatnya yang pertama sampai 6. 1 Yohanes pasal 2, ayatnya yang pertama sampai 6 yang akan dibacakan Ibu terkasih Bu Susi. Ya. 1 Yohanes 2 ayat 1 sampai 6. Kristus pengantara kita. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Bapak Ibu terkasih, ketika setiap kita mendengarkan, berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Ini sebenarnya satu kalimat yang meneguhkan kita bahwa ketika kita membaca firman, kita berbahagia bukan hanya sekedar mendengarkan, tapi kita berbahagia sekaligus melakukannya juga. Jadi mendengarkan dan melakukan itu sesuatu yang seimbang. Jadi kalau kita berangkat dari tema kita minggu kemarin, bertekun dalam iman, diperhadapkan dengan mendengarkan dan melayani dari sisi Marta Maria, hari ini masih kita diteguhkan oleh bacaan harian sinode kita. Bahwa ternyata dari bacaan 1 Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 6 tadi, seakan-akan ingin mengingatkan kita bahwa kalau orang mengatakan, mengklaim bahwa dirinya mengenal Allah, dia pengikut Kristus, dia Kristen gitu ya. Jika tutur kata dan perilakunya tidak sesuai dengan apa yang dia klaim gitu ya, maka kita akan berkata orang ini berdusta gitu ya. Dia berdusta tidak hanya kepada dirinya sendiri, tetapi berdusta kepada Allah yang dia katanya mengikuti begitu ya. Maka hari ini kita pun kembali diteguhkan kalau kita mengatakan diri kita pengikut Kristus, pengikut Allah, ternyata tutur kata dan perilaku kita sebisa mungkin mengikuti apa yang menjadi perintah ataupun firman ataupun yang sesuai dengan kehendak Allah. Bapak Ibu terkasih, tidak perlu panjang dan lebar ketika berbicara kita pengikut Kristus dan mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kalau saat ini kita ditanyakan, sudahkah kita melakukannya dengan sempurna, maka saya awali dari diri saya sendiri, saya masih juga berjuang Bapak Ibu. Bapak Ibu yang di Zoom juga sama ya, kita masih berjuang. Kalau misalnya ditanya apakah sudah total, sempurna gitu ya, sehingga tidak ada yang
tidak kita lakukan dari firman Tuhan, aduh kayaknya ada aja masih terus tantangan itu. Yang firman hari ini semakin meneguhkan kita untuk setiap hari, setiap waktu mengevaluasi. Karena kalau circle yang kemarin saya teguhkan kita di firman, mendengarkan, melayani, dan evaluasi ini terus menjadi perjuangan kita. Bahwa ternyata kalau kita terlalu banyak mendengarkan tetapi tidak kita lakukan, ada apa ini dengan kita? Kalau kita sudah banyak melakukan tetapi ternyata kita jadi sombong dan lelah, ada apa juga ini dengan kita? Apakah kita menghayati segala sesuatunya itu dalam rangka memang untuk Tuhan, dalam rangka untuk dibentuk Tuhan, dalam rangka untuk kita semakin sempurna seperti Kristus yang sudah memperdamaikan kita yang orang berdosa ini dengan kematiannya di kayu salib. Nah, Bapak Ibu terkasih, perjuangan untuk hidup sempurna seperti teladan Kristus dalam kehadiran Yesus Kristus di tengah dunia ini yang menjadi hal yang kalau kita memang sadar kita berjuang dengan itu, kita akan setiap hari akan terus dibaharui oleh Roh Kudus. Kita akan setiap hari untuk selalu bertanya apa yang harus kuubah hari ini Tuhan. Sesederhana mungkin kalau saya Bapak Ibu terkasih, sebenarnya beberapa waktu belakangan ini, terutama mungkin ya, ketika sudah sekarang 2 hari inilah tepatnya, Ica sudah mulai sekolah, kemarin lah hari pertama, Ica sekolah dengan segala dinamikanya. Biasanya kalau misalnya bisa kirim sapaan setelah anak-anak sarapan gitu ya, jam 7:30, jam 8 gitu. Ini kok setelah kemarin Ica sekolah ternyata sudah beres nungguin dulu dia, ternyata baru jam 9 bisa ngirim. Itu juga jadi evaluasi buat saya Bapak Ibu. Ini apa kamu ketika pagi-pagi saja ya Mbak gitu ya. Walaupun di satu sisi ini perjuangan lagi Bapak Ibu terkasih. Satu sisi kalau dibilang bangun segera pagi di situ bukan tipe saya banget yang bangun-bangun terus tiba-tiba merenung langsung dapat gitu ya. Kalau baca saja sih nggak apa-apa Bapak Ibu, baca terus oh ini firman hari ini oke. Tapi untuk misalnya langsung di-share, ditata-tata kok kayaknya belum gerak di situ gitu ya. Tapi Bapak Ibu terkasih, ini menjadi evaluasi yang saya gimana ini yang baik Tuhan, apa yang pas gitu ya. Yang lagi dan lagi ini juga perjuangan untuk apa yang harus dilakukan, apa yang baik untuk saya juga dituntun dan juga menjadi berkat buat keluarga besar GKJ Jeremia khususnya begitu. Jadi Bapak Ibu terkasih, ini perjuangan kita setiap waktu. Apakah ada hal-hal yang kalau memang kita ngerasa akhirnya ada yang perlu diubah, kita ubah, ada yang perlu kita lakukan, baharui di dalam cinta kasih Tuhan, kita mau untuk bertanya kepada Tuhan yang utama, lalu kita mau juga diubah oleh Tuhan untuk seturut dengan kehendaknya. Jadi Bapak Ibu terkasih, perjuangan untuk mendengarkan dan melakukan ini mampu kita lakukan kalau setiap saat kita mau dituntun oleh Roh Kudus. Nanti mungkin dalam sharing kita semakin perdalam, khususnya yang ada di Zoom, apa hal-hal yang kita sadar nih, ini kita harus ubah gitu ya. Apa perjuangannya, apa yang harus kita lakukan, atau apa yang harus kita doakan, supaya kita bisa mengubah diri kita semakin sempurna di dalam cinta kasih Tuhan. Bagi yang nanti dari YouTube, mungkin bisa sharing juga dengan orang sekitar, atau mungkin secara pribadi terlebih dahulu dengan Tuhan, ini Tuhan yang kurasakan, ada yang harus kuubah. Selama kita masih bertanya terus setiap hari apa yang harus kita ubah, Bapak Ibu terkasih di dalam untuk diri kita, saya yakin firman hari ini akan terus kita perjuangkan bersama-sama, yaitu melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Karena di ayat 3 meneguhkan kita. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Jadi kalau kita sungguh-sungguh mengenal Allah dan menuruti perintahnya, di sanalah kita masih dikatakan sebagai pengikut Kristus yang sejati. Tetapi kalau kita tidak berusaha untuk mengenal Dia dan mengikuti perintahnya, maka di sini kita dipertanyakan, kita pengikut Kristus atau hanya KTP saja. Saya yakin setiap kita, keluarga besar GKJ Jeremia ataupun siapapun yang mendengarkan nanti dari YouTube adalah pengikut Kristus sejati yang mau setiap hari diubahkan oleh Tuhan.
Amin. Satu lagu yang akan kita pujikan sebagai pengingat peneguh kita, yaitu Selidiki Aku, yang lagu ini mungkin bisa mengajak kita melihat diri, sudahkah kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan lewat pikiran, perkataan, dan perbuatan kita. Kita pujikan Tetap Setia, Selidiki Aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah ku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah ku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Dan bila saatnya kau datang menjemputku dalam terangmu, kau kan dapatiku setia lakukan firman-Mu. Tetap setia. Bapa, ku mau terus setia. Ajarku untuk ikut, ku mau terus setia. Ikuti tetap setia sampai pada akhirnya. Tetap setia. Ku mau tetap ajarku untuk tetap setia. Tetap setia.
kita tetap setia sampai akhir hidup kita. Amin.